Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bethesda Church. Lebih semangat lagi, Shalom Bethesda Church. Shalom. Haleluya, selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Percayalah saudara, apapun yang saudara alami, datang ke Tuhan, datang ke takhta kasih karunia Tuhan. Serahkan segala permasalahan, sebab the battle is the Lord. Amen. Haleluya, sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Let's go. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tak ku andalkan kekuatanku, namun kuat gagahmu. Amin. Lewati lembah kau sertaiku, tak kau tinggalkan aku. Berdiri di atas karuniamu, takkan goyah hatiku. Ku tetap percaya. Come on! Engkau berperang dan tak pernah gagal. Di bawah kakimu musuh dikalahkan. Engkau berperang dan tak pernah gagal. Dan ku diam tenang, ku cari pemenang. Hey! Lewati lembah Tuhan bersamamu Tuhan Yesus. Tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Come on. Lewati lembah kau sertaiku, tak kau tinggalkan. Kita berdiri di atas kasih karunia-Mu Bapa. Berdiri di atas karunia-Mu, takkan goyah hatiku. Ini buat kami Tuhan. Lawan yang menghadap. Yesus terlebih besar. Amin. Come on. Kau terlebih besar. Yeah. Engkau berperang dan tak pernah gagal. Di bawah kakimu musuh dikalahkan. Engkau berperang dan tak pernah gagal. Dan ku diam tenang, ku cari pemenang. Ambil tepuk tangan di atas kepala. Kami berdiri atas kasih karunia-Mu Tuhan. Come on, let's sing it out. Kini ku berdiri atas kemenangan. Ku naikkan pujian. Pujian kemenangan. Pujian kemenangan. Ini buat kami Bapak. Layaknya di bumi. Oh seperti di surga. Selama-lamanya. Ada Yesus yang setia. Kau setia. Layaknya di bumi. Seperti di surga. Selama-lamanya. Come on. Kau setia. Engkau berperang dan tak pernah gagal. Di bawah kakimu musuh dikalahkan. Engkau berperang dan tak pernah gagal. Dan ku diam tenang, ku cari pemenang. Tuhan yang berperang, Engkau yang berperang, ku cari pemenang. Berikan kemenangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan begitu baik, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah, amin. Haleluya. This is my story, I testify. Blessings on blessings, you poured on my life. I start remembering how good you been. Amen. Tears turn to worship, tears turn to praise. Chains of depression, broken by grace. I start remembering how good you been. Nyanyikan suara ini, come on. 'Cause you've been
so good to me. One more time. 'Cause you've been so good to me. Hey. The enemy's weapons fall to the ground. Armies of heaven always surround. When I start remembering how you carried my cross, called me by name, loved me like I was. You didn't leave me that way. Was there, now I live. Yeah, that's what you did. 'Cause you've been, amen. You've been so good to us, Lord. Hallelujah. Yes, you've so good to me. Yeah. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see, that you've been so good to me. Haleluya. Betapa Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. God is good all the time, and all the time God is good. Amen. Saudara percaya amin, Tuhan baik? Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Come on. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, come on. You say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is so good to me. You've been so good to us, Lord. Yes, you've been so good to me. From morning to night, from morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see, that you've been so good to me. Hallelujah. You've been so good to us, Lord. Woo. Hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami telah menjadi ciptaan yang baru. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Kami bersyukur akan kasih-Mu Tuhan. Come on. Keterima kebenaran dari-Mu, bukan karena perbuatan baik. Come on. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan menebusku. Oh, tanggung semua dosaku. Engkau yang telah datang tinggalkan surga-Mu untuk membebaskanku. Kalahkan musuh-Mu, tersalib bagiku, Kau selamatkanku. Come on. Wow. Ciptaan baru, lama telah berlalu, ini yang baru telah datang. Mau di mana setengahku? Amin. Dia telah menghidupkanku, karya salib yang mengangkatku. Tepuk tangan di atas kepala. Kau buktikan kesetiaan-Mu Bapa. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan menebusku. Tanggung semua dosa kami Tuhan. Amin. Engkau yang telah datang tinggalkan surga-Mu untuk membebaskanku. Kalahkan musuh-Mu, tersalib bagiku, Kau selamatkanku. Wow. Ciptaan baru,
lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang begitu besar terhadap setiap kami Tuhan. Thank you Lord for your salvation. Thank you for the cross. Thank you for your blood Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena darah-Mu dan karya salib-Mu, Engkau telah menyelamatkan dan membenarkan kami satu kali untuk selama-lamanya. Kami terima semua kebaikan-Mu Tuhan. Hanya karena kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu yang terus-menerus terjadi di dalam hidup kami. We want to worship You in this place Lord. We want to lift our hands. Dan kami mau mengatakan kebaikan-Mu sungguh baik. Kau berikan kasih setiamu, tak berkesudahan rahmat-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu dan ku angkat tanganku, ku memuji kesetiaan-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak. Di dalam kelemahan, kasih karunia-Mu memampukanku. Kau anugerah terbaik, tak mampu ku raih. Semua karena-Mu.
kesudahan rahmat-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu dan ku angkat tanganku, ku memuji kesetiaan-Mu, Tuhan, sebab Engkau yang layak. Kasih setiamu takkan kesudahan rahmat-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu dan ku angkat tanganku, ku memuji kesetiaan-Mu, Tuhan, sebab Engkau yang layak. Kami mau panggil Kau, Tuhan kami. Kami mau panggil kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami, ya Bapa. Kami nyatakan Tuhan baik. Untuk selama-lamanya Tuhan baik dalam hidup kami. I call you faithful for the promises you've made and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You are with me every step, and I'll never will forget. When I think of how you've blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. And God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. We call you friend, we call you Father. Oh, I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, you never let me go. You have been so good to me. Yes, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been.
how you love me. What a friend you have been. So good to me. Yeah. How you love me. You've been a good friend, a very good friend. So good to me. And God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. This is our heart singing, Lord. I just wanna thank you, Oh God, you're so good. Yeah, God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Yeah. Oh God, you're so good. And God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am calm, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. I'm favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus. Oh, we're blessed, I am blessed, I am calm, I am healed, oh, we're whole, I am saved in Jesus' name. I'm favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. Oh God, you're so good. Yes, you are so good, Lord. God, you're so good. We want to say, God, you're so good. You're so good. You're so good. Yang terima kebaikan Tuhan yang besar. He's so good. God, you're so good. You're very good, so very good, Lord. You're so good. We receive your goodness, Lord. Oh God, you're so good. You're so good to me. Still let your heart declare. Lift your hand and say, God, yes, this is your people, Lord. God, oh, you're very good. You're so good to me. Betapa kami bersyukur buat karya penebusan yang sempurna yang telah anak-Mu selesaikan. Karena penebusan yang Yesus lakukan, kami menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Engkau telah menebus kami, harganya sudah lunas dibayar, menjadikan kami milik Kristus. Dan karena kami milik Kristus, kami adalah keturunan Abraham dan berhak menerima
janji-janji Allah. Dan firman-Mu juga mengatakan sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Itu sebabnya hari ini kami datang, kami menempatkan diri kami di bawah Injil Kristus. Kabar baik tentang Yesus dan pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Ketika kami mendengar, kami percaya, kami dibenarkan karena iman kami. Dan itulah saatnya semua janji yang pernah Engkau ucapkan kepada Abraham datang hari ini dalam seluruh area kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Beberapa minggu ini kita sama-sama belajar, sekalipun saudara dan saya hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Tetapi satu hal yang harus saudara tahu, saudara memang tinggal dalam dunia ini, tetapi saudara bukan berasal dari dunia ini. Saudara adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dari roh. Dan karena apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, selesaikan, saudara dan saya hari ini menjadi anak-anak Allah dalam Kristus Yesus. Dan Alkitab juga mengatakan saudara adalah utusan-utusan Kristus, the ambassador of Christ. Jadi saudara memang tinggal dalam dunia ini, tetapi saudara bukan berasal dari dunia ini. Dunia boleh semakin lama semakin gelap, tapi saya percaya saudara dipelihara. Ada satu kekuatan yang memelihara saudara, yaitu kamu yang dipelihara Allah dalam kekuatannya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya kita menerima segala sesuatu dari Allah. Bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi menerima karena percaya. Jadi saudara harus mengerti dan harus tahu prinsipnya. Bagaimana caranya di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin gelap seperti sekarang ini. Bagaimana caranya kamu bisa menerima pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidupmu. Kita lanjutkan khotbah kita. Kita lihat firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayat yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Siapa yang dimaksud dengan keturunannya di sini? Saudara dan saya? Nanti dulu, tunggu dulu. Belum sampai kepada saudara dan saya. Harus melalui satu orang. Baru sampai kepada saudara, kepada saya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah yang dimaksud banyak orang. Tetapi perhatikan baik-baik, hanya satu orang dan kepada keturunannya. Siapa yang dimaksud dengan keturunannya di sini? Yesus. Baru setelah Yesus sampai kepada saudara, kepada saya. Saudara harus mengerti prinsipnya ini. Saya akan jelaskan sama saudara. Adapun janji itu diucapkan kepada Abraham. Apa janji Allah yang diucapkan kepada Abraham? Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Betul? Dan olehmu seluruh kaum di bumi ini mendapat berkat. Alkitab menceritakan, setelah itu Abraham pergi. Seperti yang difirmankan Tuhan. Abraham pergi ke Kanaan, negeri yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Abraham membawa Sarah istrinya,
juga membawa keponakannya Lot dan membawa semua harta bendanya. Setelah Abraham tiba di Kanaan, di daerah dekat Syichem, di bawah pohon tarbantin, Tuhan menampakkan diri kembali kepada Abraham dan berkata, kepada keturunanmu aku akan memberikan negeri ini. Kemudian Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham. Setelah itu mereka tinggal di sana. Mereka sangat diberkati. Sehingga Alkitab mengatakan negeri itu tidak cukup untuk mereka berdua. Dan setelah itu Lot memisahkan diri dari Abraham. Masih ingat? Lot memisahkan diri dari Abraham. Setelah Lot memisahkan diri dari Abraham, Allah kembali menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri, timur, barat, utara, selatan, seluruh negeri yang kamu lihat akan aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi janji Allah bukan hanya kepada Abraham, tetapi juga kepada keturunannya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan keturunan-keturunannya. Tetapi hanya dikatakan kepada keturunannya. Bukan kepada banyak orang, keturunan-keturunannya, tetapi kepada keturunannya. Satu orang. Siapakah dia? Yesus. Dengan kata lain, janji Allah kepada Abraham hanya bisa diterima melalui Yesus. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena sesuatu terjadi. Pada awalnya memang janji Allah diberikan kepada keturunannya. Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Tetapi sesuatu terjadi. Itu sebabnya kalau saudara melihat silsilah Yesus Kristus dalam Injil Matius, saudara akan melihat keturunan Yesus dimulai dari Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dan seterusnya sampai kepada yaitu Yesus yang disebut Kristus. Nah, kenapa harus melalui Yesus? Nanti saya akan jelaskan sama saudara. Saudara harus mengerti, dan karena inilah saudara dan saya begitu diberkati. Amin. Jadi waktu Allah mengucapkan janjinya kepada Abraham dan kepada keturunannya, pada saat itu Abraham belum memiliki keturunan. Setelah itu Allah membuat perjanjian kembali dengan Abraham mengenai keturunannya. Kalau saudara masih ingat peristiwanya, menjelang senja, Allah membuat Abraham tertidur. Kemudian tampaklah perapian yang berasap dan suluh yang berapi. Abraham tertidur, Allah berfirman kepada Abraham, ketahuilah sesungguhnya keturunanmu akan menduduki suatu negeri yang bukan kepunyaannya. Mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Tetapi bangsa yang menganiaya keturunanmu akan aku hukum. Dan mereka akan keluar dari negeri itu. Negeri yang mana? Mesir. Mereka akan keluar dari negeri itu membawa harta benda yang banyak. Dan kepada keturunanmu kuberikan negeri ini. Allah bikin perjanjian dengan Abraham mengenai keturunannya. Setelah itu singkat cerita, Abraham punya anak yang bernama siapa? Ishak. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub, dan karena satu dan lain hal Yakub tinggal di Mesir. Karena anaknya yang bernama siapa? Yusuf. Yakub pindah ke Mesir bersama keluarganya yang berjumlah 70 orang, kata Alkitab. Yakub tinggal di Mesir sampai Yakub mati dan dikuburkan di Mesir. Nah, setelah Yakub mati, Yusuf berserta saudara-saudaranya dan keluarganya masih tetap tinggal di Mesir. Sampai keturunan yang ketiga. Setelah Yusuf dan orang-orang seangkatannya semuanya mati, Alkitab mengatakan bangsa Israel sejak saat itu mereka beranak cucu bertambah banyak dengan sangat dahsyatnya. Sehingga orang-orang Mesir menjadi takut sama orang Israel. Lalu bangkitlah Raja Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Mereka mulai menganiaya bangsa Israel. Mereka mulai memperberat bangsa Israel dengan pekerjaan-pekerjaan diperbudak. Mereka disuruh membangun kota-kota perbekalan untuk Firaun. Mereka diperbudak, tapi semakin mereka ditindas, diperbudak, Alkitab mengatakan mereka semakin bertambah banyak. Lalu lama sesudah itu, singkat cerita, matilah Raja Mesir. Setelah itu,
Raja Mesir yang memperbudak bangsa Israel mati. Tetapi mereka tetap mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru. Dan Alkitab mengatakan teriak mereka minta tolong didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan ingat kepada perjanjian yang pernah dia buat dengan nenek moyang mereka. Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan ingat. Kemudian apa yang terjadi? Mereka diperbudak selama 430 tahun. Ketika Tuhan ingat perjanjian yang pernah Allah buat dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Apa yang Tuhan lakukan setelah itu? Tuhan bangkitkan seseorang yang bernama siapa? Musa. Tuhan bangkitkan seseorang yang bernama Musa. Kemudian Musa diutus kepada bangsa ini. Musa membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Untuk apa? Untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan kepada mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi Tuhan mau bawa mereka keluar dan langsung masuk ke tanah perjanjian. Amin. Bagaimana caranya menerima janji ini? Bagaimana caranya? Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Kebenaran berdasarkan iman. Jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Yesus sudah menebus kamu. Dia menebus kamu. Bukan dengan emas perak. Dengan darahnya yang mahal. Saudara bisa bayangkan dia datang ke dalam dunia ini, dia tinggalkan sorga yang mulia. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tinggalin semuanya. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi sama seperti saudara, seperti saya. Takluk kepada hukum Taurat. Mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib. Hancur-hancuran. Dia genapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Supaya di dalam dia, berkat Abraham bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bisa sampai kepada saya. Betapa luar biasa apa yang Yesus lakukan supaya apa yang pernah Allah janjikan kepada Abraham bisa kamu terima hari ini. Betapa luar biasa. Sungguh hal yang lucu buat saya. Kalau sampai orang Kristen sudah ditebus dari hukum Taurat, tapi kembali lagi kepada hukum Taurat. Satu hal yang lucu buat saya. Kalau kamu sudah ditebus dari nepios, infant, baby. Tuhan bayar semuanya, dia yang kerjakan segala sesuatunya. Sehingga hari ini kamu diterima menjadi huios. A son. Seorang anak yang siap untuk menerima apa yang Allah janjikan. Jadi hari ini jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jangan andalkan kekuatan kamu. Apa karakteristik orang yang hidup di bawah hukum Taurat? Selalu mengandalkan kekuatannya. Apapun yang dia hadapi, apapun yang dia lakukan. Selalu. Nomor satu, kekuatan. Oh saya begini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Telepon sana, telepon sini. Tapi orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Orang yang berdiri di atas dasar pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Situasi apapun yang dia hadapi. Dia tidak mau lagi mengandalkan kekuatannya. Dia tahu ada janji dari Allah kepada Abraham dan kepada dia. Dan hanya bisa diterima melalui iman. Bukan dengan perbuatan. Jadi apapun yang kamu alami hari ini. Jangan pernah andalkan kekuatan kamu. Mundur sejenak. Saya tahu dalam situasi seperti ini. Ada janji Tuhan buat saya. Sebagai keturunan Abraham. Saya tahu ada janji Tuhan. Dunia boleh semakin gelap. Tapi dia punya janji untuk memberikan privilege. Untuk memerintah dan mempengaruhi dunia yang gelap seperti sekarang ini. Dan janji itu hanya bisa diterima melalui iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Gak ada cara lain. Amin. Percaya Yesus. Percaya semua yang sudah dia selesaikan. Maka janji itu akan datang kepadamu. Dalam seluruh area hidupmu. Tuhan akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Amin. Tuhan akan memberkati kamu berlimpah-limpah. Tuhan akan membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat buat banyak orang. Yang percaya boleh bilang amin. Artinya apa? Artinya apa? Kalau kamu sakit hari ini kamu harus sehat.
Amin. Kalau kamu kekurangan, kamu harus diberkati. Kalau hari ini ada begitu banyak pintu tertutup selama bertahun-tahun. Karena kamu percaya Yesus hari ini. Tuhan berkata, seperti Tuhan berkata kepada perempuan yang 18 tahun. Bukankah pintu yang tertutup hari ini harus aku buka? Karena kamu adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Jadi ingat baik-baik, janji Allah kepada Abraham. Siapa keturunannya? Yesus. Bukan keturunan-keturunannya, bukan. Memang pada awalnya mungkin keturunan-keturunannya, Ishak, Yakub, terus semua. Tapi sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi sama keturunan Abraham. Mereka ubah janjinya. Mereka rubah perjanjiannya. Dari kasih karunia kepada hukum Taurat. Ini bukan agenda utama Allah. Tuhan mau setiap orang menerima janjinya bukan karena kekuatan, tapi karena iman. Tapi bangsa Israel rubah janjinya di Gunung Sinai. Dengan perbuatan. Dan Tuhan harus kembalikan lagi. Dengan iman. Sampai iman itu datang. Yaitu siapa? Yesus. Bukan karena hukum Taurat kamu terima janji Allah. Tapi karena iman. Jadi dunia semakin lama semakin gelap. Kamu tidak bisa mengharapkan dunia ini semakin baik. Tapi kamu punya janji. Yang Allah berikan kepada Abraham. Apa itu janjinya? The privilege to rule and influence the world. Memiliki kosmos. Apa itu kosmos? Mengacu kepada pengaturan yang tepat dan benar. Itu janji Tuhan buat saudara. Dan hari Tuhan mau kembalikan itu semua kepada saudara, kepada saya. Amin. Memiliki privilege. Mempengaruhi, memerintah dunia ini. Dimanapun kamu ditempatkan. Miliki janji Allah. Kamu mempengaruhi tempat di mana kamu bekerja. Kamu punya privilege untuk memerintah di tempat di mana Tuhan menempatkan kamu. Menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan akan membuat namamu masyhur. Kamu menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Semuanya ini bisa diterima bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada siapa? Kepada Yesus. Kepada Yesus, kepada pekerjaan yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Berdiri di atas kebenaran karena iman. Jangan andalkan perbuatanmu lagi hari ini. Tetapi selalu lihat Yesus, lihat pekerjaan, tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Maka hari ini semua berkat Abraham akan datang menjadi bagianmu. Yang percaya boleh bilang amin. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sekalipun kami tinggal dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Seperti sekarang ini. Tapi hari ini kami tahu kebenaran. Kami memiliki janji yang Allah berikan kepada Abraham melalui Yesus. Dan hari ini janji itu menjadi bagian kami. Karena kami adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Dan ketika kami milik Kristus, kami adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kami mengerti hari ini janji itu diberikan bukan karena kami melakukan, tapi janji itu diberikan karena iman. Iman kepada Yesus, kepada pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Selama kami hidup di bawah hukum Taurat, kami nggak ada bedanya dengan infant, baby. Belum akil balik, nepios, belum berhak menerima janji Allah. Tetapi Engkau sudah menebus kami. Menjadikan kami anak-anak-Mu. Huios, a mature son. Dan hari ini kami percaya Tuhan. Kami mau berdiri di atas dasar kebenaran. Karena iman. Iman kepadamu. Iman kepada pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Kami mau berdiri di atas dasar Injil Kristus. Kabar baik tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Maka kami percaya Tuhan. Semua yang pernah Engkau janjikan kepada Abraham. Melalui Yesus. Hari ini kami terima. Hari ini kami terima. The privilege. Hak istimewa. Untuk memerintah. Mempengaruhi dunia ini. Dan kalau ada di antara anak-anakmu yang sakit hari ini. Untuk bisa memerintah, mereka harus disembuhkan. Kalau ada yang kekurangan untuk bisa memerintah, mempengaruhi dunia, mereka harus diberkati. Dan engkau tidak pernah mau anak-anakmu
lebih lama lagi sakit atau kekurangan. Dan hari ini seperti engkau berkata kepada perempuan yang diikat iblis selama 18 tahun. Bukankah perempuan ini harus dilepaskan? Karena keturunan Abraham. Dan hari ini Tuhan, di tempat ini, kami semua adalah keturunan Abraham. Untuk bisa memiliki hak istimewa, berkuasa, mempengaruhi dunia. Mereka harus diberkati. Kalau ada yang sakit, mereka harus disembuhkan hari ini. Kami percaya engkau tidak mau lebih lama lagi mereka diikat oleh penyakit. Hari ini mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau selama ini pintu-pintu tertutup dalam usaha mereka Tuhan. Dan hari ini karena engkau tidak mau lebih lama lagi, pintu-pintu tertutup. Hari ini Tuhan, semua pintu terbuka. Pintu yang baik terbuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka adalah keturunan Abraham. Mereka harus memiliki kuasa, hak istimewa untuk memerintah dan mempengaruhi dunia ini. Kami terima hari ini semuanya berdasarkan kebenaran karena iman. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Anak-anaknya Abraham yang berhak menerima janji Allah. Sama-sama kita katakan. Amin, amin. Masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang engkau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran, sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Karena engkau sudah tanggung semua penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku oleh bilur-bilurmu. Semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan menerima semua berkat, warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus hidup dalam kita, kita hidup dalam Tuhan Yesus. Dan kita dapat menikmati semua benefit yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Mari sama-sama Bethesda Church, nyanyikan suaramu, naikkan pujian ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored. Stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, karena apa yang sudah anakmu selesaikan. Karena selama orang Israel hidup di bawah hukum Taurat, engkau memandang mereka sebagai seorang anak yang belum akil balik. Seorang anak yang infant, baby. Sekalipun dia tuan dari segala sesuatu, tapi dia tidak ada bedanya dengan seorang hamba. Belum bisa menerima warisan dari bapaknya. Demikian juga setiap kami. Kalau kami masih hidup di bawah hukum Taurat,
Kami sama seperti seorang anak yang belum akil balik. Belum bisa menerima janji-janji Allah. Tetapi betapa kami bersyukur. Setelah genap waktunya, iman itu datang. Yaitu Yesus Kristus. Yesus telah menebus kami dari hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus membuat ini. Supaya di dalam Dia, berkat-berkat Abraham bisa sampai kepada kami semua. Dan hari ini, karena apa yang Yesus selesaikan. Yesus telah menebus kami dari hukum Taurat. Kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kami hidup di bawah kasih karunia. Yesus telah menebus kami dari nepios, infant, baby. Tetapi hari ini Yesus telah menjadikan kami anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kami telah ditebus dari nepios menjadi huios. Hari ini di matamu Tuhan, kami semua yang percaya kepada Yesus, yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, yang tidak lagi dibenarkan karena perbuatan, tapi dibenarkan karena iman. Kami semua yang berdiri di atas dasar kebenaran karena iman. Di matamu hari ini kami adalah huios. A son, a mature son. Anak yang sudah dewasa secara penuh, yang siap untuk menerima janji yang pernah engkau ucapkan kepada Abraham. Melalui Yesus kami terima semua janji itu. Dan hari ini Tuhan, kami tahu janji yang kau ucapkan kepada Abraham adalah memiliki dunia, the privilege to rule and influence the world. Hari ini engkau berikan janji itu kepada setiap kami di tempat ini Tuhan. Engkau memberikan kepada kami hak istimewa untuk memerintah dan mempengaruhi dunia ini. Supaya namamu semakin dikenal. Supaya engkau semakin dikenal dan namamu dipermuliakan. Dan untuk bisa memerintah, mempengaruhi dunia ini sehingga namamu dikenal oleh dunia ini Tuhan. Artinya kalau ada yang sakit hari ini, mereka yang sakit harus disembuhkan. Karena mereka adalah keturunan Abraham. Dan sebagai keturunan Abraham, engkau tidak mau mereka lebih lama lagi sakit. Hari ini yang sakit disembuhkan. Kamu harus disembuhkan karena kamu adalah keturunan Abraham. Ada janji Tuhan yang datang kepadamu untuk memerintah dan mempengaruhi dunia ini. Untuk bisa memerintah mempengaruhi dunia ini, mereka harus sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk bisa memerintah mempengaruhi dunia, mereka harus diberkati. Seperti janjimu kepada Abraham. Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Untuk bisa menjadi berkat, mereka harus diberkati. Tuhan, kalau selama ini ada pintu-pintu yang tertutup dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Ada pintu yang tertutup dalam karir mereka. Hari ini Tuhan, engkau tidak mau mereka lebih lama lagi mengalami pintu yang tertutup. Hari ini semua pintu yang baik yang tertutup harus dibuka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka bisa mempunyai hak istimewa. Memerintah, menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mereka harus sembuh hari ini yang sakit. Mereka harus diberkati hari ini Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan mereka, orang mengenal Yesus. Sekalipun dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini, kami tidak pernah takut. Kami mau terus berdiri di atas dasar kebenaran karena iman. Karena kebenaran karena iman inilah kami punya dasar yang benar untuk berdiri di hadapan-Mu. Menerima semua janji-Mu Tuhan. Yang pernah Kau ucapkan kepada Abraham. Sekalipun dunia ini gelap. Kami percaya kami akan dipelihara dalam kekuatan-Mu. Sambil menantikan Kau datang di awan-awan menjemput kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga. Hari ini Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara.
Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.